Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dia saudaraku yang punya mesin Motoyama, yang bertanya katanya busing mesinnya longgar. Ini busingnya katanya dia longgar dia. Dannya saya sudah janji mau bikinkan videonya. Masalahnya kalau saya jelaskan di WA atau di apapun itu kan susah kalau kita mengetik terlalu panjang. Dan ini saya bikinkan yang lebih jelas. Ini kan busing klip ini. Nah, biasanya busing klip itu yang kebanyakan longgar itu yang di luarnya sini, yang rumahannya luarnya sini, yang kebanyakan longgar. Nah, kalau yang di dalam ini jarang. Seandainya pun ada longgar seperti begini, nah, ini kan kocak sedikit. Nah, dia tidak jadi pengaruh sebenarnya itu, karena intinya busing klip ini kan ibarat orang itu kan pembungkusnya klip supaya dia tidak bisa kesana kesini. Nah, jadinya yang kebanyakan oblak itu rumahan ini, rumahan busing klip ini, berarti kan kop ini yang kebanyakan oblak aluminiumnya. Nah, tekniknya yang begituan itu, kalau mau lebih tahu kan lebih jelasnya, itu dia. Busing yang ada ini kan longgar, dia tercabut. Nah, ini busingnya, anggaplah ini yang tercabut. Nah, jadinya rumahan yang ada ini, yang ada di kop ini jangan diganggu atau dibor, jangan, karena biasanya itu dia tetap pasti dalam keadaan bulat dia. Nah, cuma bus yang ada ini yang ditambah daging. Nah, kalau kita takut mengasih full tambah dagingnya ini, cukup kita kasih 1 atau 4, kita bagi 4 atau kita bagi 5 dagingnya itu. Nah, baru kemudian dibubut, dibubut. Nah, kalau di gerinda tidak ada jaminannya, karena masalahnya kan kita tidak bakalan paham lingkaran ini sama atau tidak. Kalau dibubut insya Allah pasti sama. Cuma waktu membubut usahakan yang oblak tadi yang ada di sini itu jangan terlalu longgar, biar aja press. Nah, setelah press begitu, sudah dicoba press. Nah, cara masukkannya itu jangan langsung sudah press dimasukkan begini, itu tidak boleh. Karena kalau langsung dimasukkan begini, nah, kita tidak menjamin apakah busing ini senter atau tidak pada waktu klip duduk seperti ini. Nah, pada waktu klip duduk seperti ini, takutnya kalau kita langsung masukkan itu tanpa ini, takutnya klip ini miring. Kalau klip ini miring kan berarti salah satunya di lingkaran ini kan pasti ada yang membuka. Waktu kita nyekur posisi sitting pasti miring. Jadinya pada waktu mau masang busing yang sudah jadi tadi itu yang saya kasih tahu. Nah, saya kasih tahu tadi itu, saudaraku mudahan paham yang merequest itu. Nah, jadinya busing yang ada ini sudah duduk begini, dicarikan pengganjal. Pengganjal kurang lebih besarnya klip ini, cuma dia lebih sedikit kecil daripada klip ini. Jadinya pengganjalan itu ditaruh di sini. Mayoritas kan pada waktu mau dimasukkan ini kan pasti waterpass ini duduknya. Nah, jadinya pada waktu busing yang ada ini yang sudah tadi dibikin ditambah daging dibubut kan sudah kita tes bahwa dia ini sudah keras dia masuknya. Juga tidak boleh terlalu keras, pokoknya sedang lah hitungannya. Nah, karena kalau busing terlalu keras kan takutnya kop ini lagi yang kalah. Jadinya tidak terlalu lembek, tidak juga terlalu keras, tengah-tengah lah. Pokoknya yang mereka sih mudahan dia paham omongan saya itu kan. Nah,
Habis itu setelah diganjal klip tadi yang di bawah ini kan dia duduk ini lurus. Karena lurus ini anggaplah ini busing tadi ini kan tidak ada. Nah tetap dia akan lurus karena lurusnya kenapa? Karena dia duduk di sittingan sini. Nah tetap dia akan duduk baik. Nah seperti itu dia. Nah, setelah begitu barulah busing yang ada ini yang kita masukkan begini. Nah baru busing ini kita tekan pelan-pelan masuk. Insya Allah itu antara busing ini dengan klip yang duduk di sitting itu pasti senter. Cuma pada waktu memasukkan busing ini tanpa ada klip, tidak ada klip ini dimasukkan ke belakang, saya jamin itu pasti miring. Nah pasti miring, tidak mungkin dia bisa lurus karena dia tidak ada tiangnya untuk dia masukin. Jadinya suka-suka dia mau masuk. Jadinya kita waktu memukul itu juga kita tidak ngerti apakah ini sudah balen atau tidak. Cuma kalau ada klip yang ada ini, nah yang kita masukkan seperti ini. Nah seperti ini pada waktu kita masukkan ini kan dia sudah ada tempatnya memang dia tiang ini. Nah tinggal pengganjalan di bawah yang harus bagus. Dipukul pakai tangan pun bisa sebenarnya, yang penting kita mengerti. Yang penting kita dua orang, ada yang pegang, ada yang mukul pelan-pelan. Nah kalau sudah dia masuk, kalau sudah masuk sedikit aja segini, mau ndak mau kan klip yang ada ini kan sudah ndak bergerak lagi dia, karena sudah ada rumahan ini. Nah justru itulah dia lebih mudah masuk. Nah begitu saudaraku, mudahan apa yang saya kasih videonya ini betul. Biasanya kebanyakan bukan busing tengah ini yang banyak kalah, pasti rumahan kop ini yang banyak dol. Oblak katanya orang longgar. Nah tekniknya seperti itu tadi. Busing yang ada ini, nah yang ada ini ditambah daging. Terserah kita mau bagi 4 atau mau plus sekaligus bisa. Yang penting pada waktu kita membikinnya itu kan harus dibubutnya. Cuma kasihlah selat untuk memegang bubut, juga untuk menyenternya kan begitu dia. Yang perlu sebenarnya cuma di tengah-tengah sini aja. Nah karena kalau di tengah sini sudah ada, dia tidak mungkin lagi akan bergerak, karena busing ini kan sebenarnya penahan tiang klip aja, ini rumahan tiang klip namanya. Cuma kalau dia longgar kan naik turun dia, ikut jadinya bisa kemungkinan besar bisa ngerusak kop. Nah begitulah saudaraku, saya sudah bikinkan video, mudahan sampean yang merequest ini paham caranya. Insya Allah kalau teknik begitu semua busing bisa dipakai. Karena masalahnya busing rata-rata yang dibeli di toko seperti ini kan baru ini dibeli di toko, ini malahan longgar kalau dimasukkan ke kop asli seperti ini. Walaupun dia tidak oblak, istilahnya kita mau ganti busing baru, ini tetap longgar karena buatan pabrik. Super part itu hampir rata-rata lebih kecil daripada yang asli bawaan kop ini. Makanya hampir rata-rata pasti tetap akan ditambah daging, walaupun kopnya orang yang ada ini tidak bermasalah. Cuma kalau memang sudah bermasalah dalam arti longgar, ya memang kalau bisa masih bisa dipakai aslinya, yang aslinya. Kalau memang lubang tengahnya ini tidak apa-apa. Cuma kalau memang mau diganti baru juga tidak jadi masalah. Masalahnya itu biasanya lubang tengah ini jarang kena, yang kebanyakan luarnya ini rumahan kop ini. Oke, mudahan mengerti, paham apa yang saya jelaskan. Itu dia saudaraku yang menonton, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita berbagi, mudahan bermanfaat buat orang banyak. Nah, itu dia. Saya juga masih ada satu janji dengan orang cara penyetelan karbu, karena hari itu dia merequest juga, katanya sudah dia gorok, dia sudah setel minyaknya dan sebagainya, di atas setengah mesinnya masih tersendat-sendat, tidak mau ngangkat gas. Itu belum saya bikinkan video. Nah ini yang merequest kemarin malam, saya sudah bikinkan video karena ini ada waktu luang saya.
Oke, sehat selalu, murah rezeki yang menonton. Mudahan berguna buat teman-teman yang lain. Jadinya kalau ada apa-apa di busing itu jangan langsung mau diganti kopnya. Kalau cuma gara-gara busing ini oblak, solusinya masih ada. Insya Allah kalau mengikuti cara saya, insya Allah masih bisa dipakai bertahun-tahun. Karena saya juga masih memakai gaya seperti itu kalau ada oblak. Alhamdulillah mesin-mesin orang yang saya kerjakan sampai sekarang masih baik. Jangan lupa subscribe, like, dan share yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di video yang lain.